فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wa qala Rasulullah fi kitabil hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya. Allah senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, lapangan waktu, terkhusus nikmat iman, Islam dan ihsan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, pada hari ini pada tanggal 17 Ramadan, di mana 17 Ramadan merupakan tanggal di bulan Ramadan yang memiliki kisah di mana turunnya Al-Qur'an, atau sering disebut dengan nuzul Quran. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nuzul Quran merupakan dua kata yang berbahasa Arab, yang apabila kita kaji dari segi kaidah bahasa Arab berasal dari kata nuzul, dari kata nazala yanzilu yang artinya turun. Nah, ada juga kata lain dalam berbahasa Arab, habata, yang artinya turun, tapi turun dia menjalankan suatu aktivitas dan bertempat di situ menghasilkan sebuah karya. Beda dengan kata nazala yanzilu, merupakan turun, memberikan bimbingan dan orang mengambil manfaat untuk menjalani suatu kehidupan. Kemudian kata Al-Quran, banyak ulama berbeda pendapat dari kata Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata Qur'un. Qur'un itu merupakan, kalau kita artikan, dia sama seperti sebuah bunyi yang dihasilkan dari suatu benturan. Nah, kalau dia bunyinya terus-terusan itu namanya Qur'ah. Tapi ketika dia bunyi yang dihasilkan dan didengarkan, diperdengarkan, seperti Bismillahirrahmanirrahim, nah itu namanya Qira'ah. Tapi ketika bunyi itu terus berulang-ulang diucapkan tanpa henti, itu namanya Quran. Sama seperti kata gufron, dia berubah menjadi sigoh mubalaghah. Namun di dalam kata nuzul Quran ada tambahan alif lam mim yang menunjukkan bahwa kekhususan, atau dalam kaidah bahasa Arab disebut ma'rifat, yang menunjukkan kekhususan. Cuman Allah lah yang memberikan itu, seperti itu. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat 17 Ramadan, banyak kisah yang bisa kita perdengarkan dari sejarah Islam. 17 Ramadan merupakan juga di mana kisah perang Badar, yang mana Rasul pada saat itu menjalankan suatu peperangan antara umat Islam dengan kafir Quraisy. Turunnya Al-Quran diturunkan kepada orang yang mulia. Turun Al-Quran kepada orang yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun kepada Nabi Muhammad bukanlah di usia mudanya 25 tahun, di usia mudanya atau di usia anak-anaknya, tapi tidak. Turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan ketika dia berusia 40 tahun. Ketika memang dia mampu untuk melaksanakan suatu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau di Gua Hira
dan disampaikan oleh Jibril. Yang pertama sekali adalah Iqra. Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Iqra, bacalah. Tapi Rasulullah berkata, ma ana biqari, saya tidak mampu membaca. Iqra, ma ana biqari, sampai 3 kali. Kemudian Jibril melanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, di situ Rasulullah mampu mengucapkan kembali dan mengulang. Di sini bisa kita ambil ibrahnya bahwa segala aktivitas kita harus kita sertakan nama Allah agar Allah mempermudah kita dalam segala aktivitas kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an turun kepada manusia yang dipilih Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi mulia. Al-Qur'an turun di bulan Ramadan, bulan suci, bulan yang mulia. Al-Qur'an turun di kota Mekah dan Madinah, kota suci yang sampai saat ini kita sucikan. Begitu juga dengan kata Madinah. Pernah kita belajar istilah masyarakat Madani, yang merupakan istilah ini berasal dari kata Madinah, yang menunjukkan bahwa contoh masyarakat teladan, yaitu masyarakat di Madinah, yang mana pada saat itu Rasulullah sudah membuat satu pemerintahan dan kepemimpinan di kota Madinah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perjuangan Rasulullah dalam menyampaikan, mendakwahkan Islam dan juga menyampaikan Al-Quran kepada umatnya yang begitu keras dalam perjuangannya, melewati 27 peperangan, tak henti-hentinya waktu, darah dan segalanya diperjuangkan hanya untuk kita umat pada saat ini. Al-Quran merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mampu kita ambil manfaatnya dan kita jadikan pelajaran bagi diri kita sendiri. Bersyukurnya kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mukjizat yang diperjuangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang ada di tangan kita. Beda dengan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa, tongkatnya, yang kalaulah tongkatnya sampai saat ini ada, mungkin tidak mampu memberikan manfaat kepada kita, hanya orang tertentu saja, yaitu Nabi Musa. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusianya menjadi mulia. Diturunkan kepada bulan, bulannya jadi mulia. Diturunkan kepada malaikat, malaikatnya jadi mulia. Dan kota, diturunkan kepada kota, kotanya menjadi suci. Begitupun juga dengan kita, diturunkan kepada kita sebagai umatnya. Maka ketika Al-Quran mampu kita terapkan dalam kehidupan kita, maka itu kita akan membuat kita menjadi manusia yang mulia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah selama 23 tahun memperjuangkan agar Al-Quran sampai ke tangan kita. 3 tahun perjuangan Rasulullah berdakwah secara diam-diam, 10 tahun secara terang-terangan di kota Mekah, dan 10 tahun di kota Madinah. Itu merupakan perjuangan agar umatnya, umat Nabi Muhammad SAW mampu menjalankan kehidupan di dunia ini sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kita biarkan mushaf Al-Quran kita tertidur, tergeletak di dalam lemari-lemari kita, terbaring dengan debu yang banyak di Al-Quran kita. Jangan kita biarkan dia tidak ada, kita membaca dalam setiap harinya. Kalau kita tidak mampu untuk membacanya, maka Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Rasulullah tidak mengatakan orang yang sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar bahasa Inggris, orang yang belajar ilmu lain dan segala macam, tapi Allah tekankan kepada yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya.
Maka ketika kita sudah mulai mampu membaca sesuai makhraj dan tajwidnya, maka mulailah kita istiqomah untuk membaca dan menghafalnya. Rasulullah juga pernah memotivasi kita. Beliau pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu asyri amsalihah. La aqulu alif lam mim harfun bal alif harfun wa lam harfun wa mim harfun." Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka ia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Masya Allah, begitu luar biasanya ketika kita hanya membaca alif lam mim sudah 30 kebaikan yang kita dapatkan. Maka beruntungnya kita selagi kita berada di Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, penuh pahala. Mari kita tingkatkan aktivitas membaca kita, membaca Al-Quran kita. Rasulullah juga pernah berkata, yang disampaikan dalam hadis riwayat Muslim, bahwa ketika anak Adam beribadah di bulan Ramadan, maka ia dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Masya Allah, bagaimana dengan aktivitas membaca Al-Quran kita ketika dibacakan di bulan Ramadan? Maka mari kita tingkatkan aktivitas membaca kita. Kalaupun tidak mampu 1 juz 1 hari, mari kita baca setengah juz dalam 1 hari. Maka ketika tidak mampu kita membaca setengah juz dalam 1 hari, maka bacalah 1/4 juz dalam 1 hari. Ketika tidak mampu pun, mari kita baca 1 lembar 1 hari. Ketika 1 lembar pun tidak mampu, maka bacalah 1 halaman dalam 1 hari. Ketika tidak mampu dalam 1 hari kita membaca 1 halaman, maka bacalah setengah halamannya. Ketika tidak mampu juga, bacalah 1 ayat pun dalam 1 hari. Ketika tidak mampu juga, tidak ada waktu dalam 1 hari, maka tanyakan pada diri kita, penyakit hati apa yang mampu mempengaruhi ibadah kita. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita perbaiki diri kita mulai dari sekarang. Membaca Al-Quran, waktunya kita meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi motivasi kita dalam membaca Al-Quran dan juga menghafalnya serta mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.